Ya, puncak arus mudik Lebaran 2022 telah dilewati. Namun pekerjaan belum usai karena kita masih harus bersiap untuk menghadapi arus balik. Lantas apa saja antisipasi yang disiapkan untuk mengurai kepadatan arus balik dan kira-kira kapan puncak arus balik ini akan terjadi? Untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung dengan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Bapak Joko Setiowarno. Halo, selamat pagi menjelang siang Pak Joko. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Pak. Maaf lahir batin, Manita. Selamat siang. Selamat siang Pak Joko. Nah, di suasana Lebaran kali ini tentunya ada yang berbeda begitu ya Pak dari 2 tahun sebelumnya. Yakni masyarakat untuk tahun ini sudah diperbolehkan untuk mudik setelah 2 tahun kemarin dihimbau untuk tidak mudik terlebih dahulu. Lantas bagaimana kemudian Pak Joko melihat situasi mudik tahun ini Pak? Apakah relatif terkendali atau sebaliknya? Ya, kita membandingkannya mudik kali ini tuh dengan tahun 2019 atau dengan sebelum ada jalan tol. Nah, saya melihatnya dari waktu tempuh aja lah. Memang ada persoalan di tol sama di Pelabuhan Merak ya. Namun saya lihat kalau di jalan tol, waktu tempuhnya sebelum ada jalan tol itu ya termasuk Jawa Tengah perbatasan di Solo sekitarnya itu sekitar 30 sampai 35 jam. Oke. Sekarang itu rata-rata 12 jam. 12 jam sudah tiba lah. Normalnya itu biasanya 7-8 jam, ini 12 jam. Sekitar 12 sampai 15 jam. Artinya ya ada pemangkasan 50% seperti halnya kalau jalan tol, sekali jalan tol ya 50% hampir sama lah seperti itu. 2019 juga sama, cuman bedanya 2019 itu informasi mengenai jalan non tol ini masih diberikan. Namun tahun ini agak minim sehingga terfokus yang menggunakan mudik itu menggunakan jalan raya, jalan tol maksudnya. Oke. Padahal kalau menggunakan jalan arteri atau jalan nasional itu bisa lebih lancar kalau dia berangkat tanggal 27, 28 masih. Tapi kalau berangkatnya umpamanya 30 atau 1, tanggal 1, lancar juga, lebih lancar lagi. Artinya pergeserannya puncaknya itu tidak mendekati tapi sudah bergeser 1-2 hari sebelum pelaksanaan hari H. Oke, berarti kalau dari penjelasan atau penjabaran Pak Joko, ini jalan tol berarti salah satu yang cukup berpengaruh begitu ya Pak, faktornya dalam hal ini untuk memperlancar mudik begitu? Sangat berpengaruh Mbak. Ya. Jadi saya masih ingat ada studi dari Menko Ekonomi tahun 2008, itu pada saat itu belum ada jalan tol, baru Cikampek ya. Itu dibutuhkan untuk kondisi seperti ini itu 8 lajur. Ya, tentunya dengan jalan tol ada tambahan 4 lajur. Tidak sepenuhnya digunakan. Makanya saya bilang waktu tempuhnya berbeda. Oke. Jalan tol itu sampai 30-35 jam, apalagi Brexit itu. Nah sekarang enggak, rata-rata ya 12-15 jam dengan tujuan perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur sudah tiba lah. Oke. Pak Joko, ini kan terkait arus mudik utamanya yang di jalur darat begitu. Ada banyak skema yang diterapkan ketika arus mudik kemarin, mulai dari jalur buka tutup, jalan satu arah, dan juga berbagai rekayasa arus lalu lintas lainnya. Menurut Bapak, apakah kebijakan-kebijakan tersebut juga efektif dalam membantu mengurai kemacetan, Pak? Ya, kebijakan seperti itu tidak bisa dihindari ya, karena memang arus volumenya banyak dari arah barat menuju timur. Nah, jadi tidak bisa dilakukan, namun mungkin ini perlu diperjelas lagi bagi yang tidak bisa menggunakan jalan itu pada jam-jam yang sudah ditentukan. Artinya jalur-jalur alternatif itu diberikan, kondisinya seperti apa disampaikan aja. Oke. Ya, ini yang tidak tersampaikan, terutama Cikampek, umpamanya Jakarta Cikampek itu kan kalau dia satu arah, ya itu tidak menyisakan bagi orang Bandung mau ke Jakarta. Pada Jakarta Bandung itu dapat dikatakan komuter lah itu ya. Jadi bukan mereka yang pulang mudik saja, tapi ada kepentingannya juga. Jadi bisa menyisakan satu sehingga tidak semuanya lari. Ada peluang lah mereka kalau cukup 1 harian kasihan juga, nggak terlalu lama menunggu. Oke, baik. Dan jalur-jalur yang lainnya. Atau nanti mungkin tahun depan sudah berubah karena gate tol ini kan sudah hilang tahun depan ya. Tinggal nanti menyisakan persoalan di rest area. Oke, baik. Nah Pak Joko, setelah arus mudik nih tentu pekerjaan belum tuntas sampai situ saja karena akan ada arus balik selanjutnya. Apa saja nih Pak antisipasi yang bisa disiapkan begitu ya untuk mengantisipasi kepadatan arus balik pemudik, apalagi berkaca dari apa yang sudah dilakukan, kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan di arus mudik kemarin Pak? Ya, untuk arus balik ini
tidak jauh berbeda nanti dengan arus mudiknya. Namun tentunya informasi untuk jalur-jalur tol ini harus diberikan juga sehingga ada pilihan. Memang sudah disediakan jalur pantai selatan, ya. Penghubung selatan utara ini yang belum bagus, sehingga mungkin pilihan ke selatannya itu juga akhirnya mereka menuju Semarang dulu baru ke selatan. Nanti masih menunggu sebenarnya kalau tol Bonjol selesai. Ini kan baru 2 ruas, itu bisa sampai Sukabumi, menyusuri selatan terus sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya. Mungkin tahun depan sudah bisa lah. Kemudian ada lagi tol yang dikerjakan tahap awal ini di atas Cilenyi, Garut, kemudian Tasikmalaya sampai dengan Cilacap. Ini penghubung yang cukup potensial ketimbang nanti sampai di Semarang. Tapi nanti bertahap. Tapi tahun depan saya pikir sudah bisa dengan adanya menghilangnya ukir tol ini bisa memperlancar. Oke, baik. Nah, selain faktor jalan tol kembali yang Anda sebutkan baru saja, ini kira-kira apa saja nih Pak faktor yang berpengaruh terhadap lancarnya arus balik nanti, Pak Joko? Yang jelas kita jangan fokusnya di jalan tol ya, dari ke barat. Namun penyeberangan juga jangan dilupakan. Mereka masih ada menyisakan masalah kan? Betul. Pada saat penyeberangan itu yang sebenarnya kami juga sudah melihat kondisi penyeberangan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan Senin yang menyusuri Merak, Banten sampai dengan Palembang. Nah di situ sebenarnya ketersediaan cuman supply-nya hampir kalau seandainya merata cukup lah. Cuman persoalannya kan banyak yang mau berangkat itu milihnya malam hari. Ini harus diselesaikan karena mereka memilih malam hari itu sebabkan kurang nyaman, kurang ada jaminan keamanan jalan non tol di Lampung. Itu menjadi persoalannya. Kalau itu terjadi dari jaminan keamanan, saya kira masyarakat juga mau menggunakan pagi. Kalau paginya itu juga tidak begitu ramai pertiganya, ya. Jadi biar tersebar merata dan sistem pembeliannya saya kira online semua lah bisa diatur. Jadi kalau malamnya sudah penuh, dia bisa menyebar, tapi dengan catatan jaminan keamanannya ada. Ditambah memang kemarin itu untuk ke wilayah barat itu bis gratisnya minim, beda sama dengan di timur. Ya cukup banyak yang membantu. Memang di timur ini untuk tahun ini sepeda motor nampaknya berkurang juga seperti tahun yang 2019. Bisa jadi berkurang pesepeda motor ini kan mereka tahun lalu sudah pulang, mau kembali lagi lapangan pekerjaannya belum ada. Nah sehingga ya kalau kita lihat angka kecelakaan alhamdulillah mungkin lebih rendah ketimbang 2019 untuk tahun ini. Oke, nah berbicara dengan jalur penyeberangan nih Pak Joko, kira-kira apa saja nih Pak antisipasi yang bisa kita siapkan untuk memperlancar atau mengurai kepadatan di transportasi laut dan juga dengan transportasi udara? Ya kalau udara memang ini batas jumlah pesawatnya ya beda sama 2019 ya. Jadi ini memang pilihan, tapi kebanyakannya memang kalau dari kepulauan tidak mereka udara. Namun kalau daratan dengan terhubungnya jalan tol Trans Sumatera, ini pilihan-pilihan orang Sumatera Selatan ini ya mereka bagian besar beralih dengan darat. Kan. Nah, namun nanti kalau penyeberangannya memang ini penyeberangannya kan air, perairan lah, saya nggak bilang laut tapi perairan. Ini akan berbeda kondisinya Pelabuhan Merak sama Pelabuhan Bakauheni. Nah, Bakauheni itu ya pertemuan antara jalan tol kemudian dengan jalan nasionalnya agak berjauhan sehingga mungkin antrian di jalan tolnya tidak begitu banyak halnya di jalan di Merak. Kemudian kalau dia ke Jawa kan bebas waktunya, dia tahu ke Jawa itu kapanpun aman. Nah ini menjadi perbedaannya di situ. Kalau seandainya tidak, ya nanti mungkin pelabuhan-pelabuhan yang ada karena di Bakauheni ada pelabuhan, selain pelabuhan penyeberangan ada pelabuhan laut juga. Itu bisa difungsikan seperti halnya kemarin dari Ciwandan menuju ke pelabuhan yang ada di Bakauheni. Mungkin itu. Tapi saya kira dengan penyeberangan yang ada, kapalnya dan warganya masih cukup lah itu ya. Tapi tahun depan lah memang harus dikuatkan lagi untuk memperbanyak public transport ke daerah-daerah dan jangan lupa sebenarnya ini masih lemah pembenahan public transport di lokal di daerah. Jadi public transport itu hanya saja di Jakarta, di daerah kurang. Nah itu yang menyebabkan sebagian besar kita masih menggunakan kendaraan pribadi yang bersilaturahmi tidak punya alternatif lagi. Memang sudah dilakukan pembenahan, umpamanya Solo ada pabrik Solo Trans, di Banyumas ada, tapi ini belum mencukupi. Angkutan pedesaan kita sudah habis. Ya, nah ini harus benar segera dalam 1 tahun ke depan sehingga
masyarakat punya pilihan. Kalau seandainya mudik bareng pun ya kalau naik sepeda motor, ya sepeda motor naikkan truk. Kemudian tahun depan bisa lebih banyak lagi. Nah untuk baliknya saya pikir kalau jalur tol ini mungkin kalau dari timur ke barat itu tanggal 6, 7, 8, 7 dan 8 puncaknya di situ. Biasanya gitu. Kemudian sebelum ini sudah diimbau untuk kembali dulu tidak masalah. Jadi jangan menumpuknya 7 dan 8. Oke, baik. Berarti salah satu faktor yang penting atau tidak kalah penting juga adalah pembenahan transportasi publik yang merata begitu ya Pak, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Terakhir Pak Joko mungkin bisa dibagikan begitu ada tips kepada pemirsa CNN Indonesia di rumah yang sedang menyaksikan tentang bagaimana ketika nanti para pemudik ini bisa menghindari kemacetan panjang dan kembali dengan selamat Pak di arus balik nanti. Ya tentunya kalau perjalanan panjang seperti ini kemacetan tidak bisa dihindari ya. Artinya perjalanan masih lebih panjang lah. Tidak banyak. Nah oleh sebab itu mesti ada, orang itu mesti lelah. Ya kalau lelah tentunya menyarankan untuk beristirahat aja. Jangan dipaksakan dalam satu perjalanan. Ya istirahatnya tidak harus di jalan tol. Jalan non tol juga banyak pilihan untuk beristirahat. Ya, jadi jangan memaksakan diri. Dan kalau balik saya kira target-targetnya tidak seperti halnya mudik, agak lebih santai sedikit. Oke, baik. Tentunya kita berharap agar nanti masyarakat yang mudik bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan juga kemacetan juga tidak harus panjang begitu ya Pak, terjadi sampai berkilo-kilometer. Terima kasih Bapak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, sudah bergabung bersama kami hari ini. Selamat berlebaran Pak, selamat berkumpul dengan keluarga, sehat selalu. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin.